Puji Tuhan, kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Oke, baik. Lagi sekali terima kasih Bro John, buka pintunya, makanannya luar biasa enak-enak. Terima kasih. Ya, baik, kita mau belajar. Saya beri pertanyaan dulu. Ya. Biasanya kalau kita ke dokter, lalu dokter mendiagnosa, walaupun diagnosa itu belum pasti, tapi verdah atau kira-kira. Saya mau tanya, kata-kata dokter ada pengaruh besar nggak di hidup kita? Ya, ada. Sangat besar loh pengaruhnya, betul? Padahal belum pasti. Yang kita mau belajar, mana lebih mudah kita percayai dan kita praktekkan dalam hidup, perkataan dokter atau perkataan Tuhan? Tuhan. Dokter. Faktanya, loh ini loh masalahnya. Saudara, tahu nggak? Banyaknya masalah dalam hidup kita karena kita tidak menempatkan Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu dan juga Dia Papa yang baik buat kita. Kita tidak menempatkan Tuhan seperti kita menempatkan dokter di hidup kita. Ngerti nggak kira-kira? Dan terbukti ternyata yang namanya manusia itu jauh lebih mudah mempercayai kata-kata dokter. Yang seharusnya kata-kata papa kita yang harus lebih kita percayai. Tapi ini sulit. Betul nggak? Betul. Kira-kira kalau Tuhan model kita ini diapain enaknya? Nah, apalagi nah, aku ngomong kamu gak percaya, dokter ngomong kamu percaya, padahal dokter ngomong bayar loh kita. Betul nggak? Tuhan ngomong gratis masih gak percaya lagi. Apa? Iya, lagi aku usahakan. Ya, berarti mungkin IG-nya ada masalah ya. Sinyalnya. Udah biarin aja gitu. Facebook aja, maaf IG-nya ada masalah ini, udah biarin. Saudara, ini masalah terbesar dalam hidup kita. Kira-kira kapan kita bisa menang? Untuk lebih mempercayai kata-kata papa kita daripada kata-kata orang. Kalau kepepet, belum tentu juga lo manusia ini. Berapa kali sudah kepepet masih nggak percaya. Angel. Saudara, sekarang saya balik. Ya, di ruangan ini cuma Jeremy yang belum pernah jadi orang tua, tapi pasti dia ngerti. Diam-diam. Kenapa diam-diam? Begini loh, maksudnya begini. Oh, kenapa? Oke. Saudara, saya mau katakan, Jer, kamu mesti belajar juga ini. Iya. Ada satu hal saja yang paling menyakitkan hati orang tua. IG bisa. Oh, puji Tuhan. Saya ulangi ya. Hanya ada satu hal saja yang paling menyakiti hati orang tua. Nah, Jeremy besok pasti akan belajar loh punya anak. Kalau anak-anak nggak percaya orang tua. Sakit hati loh kita. Wih, itu anak itu bisa merendahkan kita. Ayo kita balik. Pernah nggak kita merasa betapa sakitnya hati papa di surga waktu dia ngomong kita nggak percaya? Ngerti? Ya. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita bukan masalah itu. Oh, nggak ada yang ngamen. Saya ulangi, masalah terbesar dalam hidup kita bukan tentang masalah itu. Oke, saya tanya semuanya. Dan untuk yang di ruangan ini, saya tahu semuanya. Yang di rumah saya belum tahu. Sering nggak punya duit? Ya sudah.
Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Sering sekali. Nah ya sudah, makanya saya ngomong. Saya tahu semua di sini sering nggak punya duit. Saya juga sering nggak punya duit. Maka itu kalau ada lagi waktu nggak punya duit, nggak usah susah, usah pengalaman. Nah, amin. Amin. Sudah ahli. Sudah ahli. Pinjam. Oh jangan pinjam dulu ya. Lain bukan pinjam ini. Diam saja. Diam aja. Ntar datang sendiri. Nah masalahnya nggak punya duit itu nggak mati loh. Ya. Ya sudah. Apalagi sudah di Belanda punya pensiunan. Ini ada kesaksian kemarin ya, kami ada di Sutermir. Ada orang Indonesia dari kecil hidupnya susah. Saya tahu betul. Dia pernah tinggal di Australia, pernah tinggal di mana, hanya untuk merantau untuk hidup. Padahal orang tuanya kaya. Saya tahu betul itu. Tapi nggak tahu bagaimana ini anak nggak disayang orang tuanya. Suatu kali waktu dia di Jerman, dia sukses. Amin. Itu orang tua dan kakak dan adiknya dia anak tengah. Sampai Atul minta anak ini uang suruh ngirim. Ya dikirim. Enggak tahu bagaimana ceritanya. Sampai dia nggak punya warisan, ya udah nggak apa-apa. Nah, dia ketemu orang Belanda. Dan dia pindah ke Belanda, menikah di Belanda. Nah, berapa hari yang lalu ada berita yang mengagetkan. Suaminya ini sudah divonis, kankernya sudah menjalar kemana-mana. Dan umurnya tinggal sekian bulan. Saya lupa, nggak tahu bagaimana kejadiannya. Ternyata suami ini tidak menguruskan ANW, apa ya? Pensiunan janda itu. Apa itu? AOW. AOW. Nggak ngurus. Dia kaget. Lah ini suami sudah parah dan punya anak satu. Terus bagaimana? Wah ini kesaksian kemarin saya dengar itu luar biasa. Dia berkata, Tuhan, hidupku kalau toh suamiku meninggal dan dia tidak ngurusi pensiunnya untuk aku sebagai istri dan juga untuk anaknya, aku percaya Tuhan pasti akan menolong. Nah kesaksian kemarin itu, dia tiba-tiba entah bagaimana saya nggak ingat jelas bisa diterima sebagai pegawai negeri yang tenar ya di satu kantor. Dia sampai kaget. Padahal secara umur ya secara bahasa, tapi kok Tuhan bisa buka jalan untuk dia bisa di situ. Waktu dia cerita itu ke saya bilang, oh dia luar biasa. Terus saya jawab, maka itu jangan harapkan pensiun suami, lebih harapkan pensiun. Yang menjaganya luar biasa. Saya kan nggak punya pensiun. Kenapa? Saya nggak punya pensiun. Saya dapat pensiun dari atas. Itu pesanan nggak berhenti. Makanya itu. Haleluya. Berapa tadi kamu menghitung 5.000 sebulan? Iya banyak banget. Hampir 6.000. Itu loh saudara. Artis kalah. Kenapa? Nona gelinding. Maka itu dengerin ya. Jadi hidup nggak punya uang itu bukan masalah. Betul? Ya, satu kali saya dapat ilustrasi bagus sekali. Ada gereja Sales, Bala Keselamatan. Itu kan suka apa ya, melihara orang-orang susah. Nah, suatu hari ada satu keluarga yang dapat tugas untuk memelihara, memberi makan seorang duda, nggak punya anak, ya sudah tua. Nah, terus duda ini keluarga ini yang beri makan, ya sehari dikirimi makanan satu kali, tapi untuk sehari itu. Nah, suatu hari keluarga ini kedatangan tamu karena ada acara keluarga, pernikahan atau apa saya lupa. 3 hari mereka lupa ngirim makan ke bapak ini. Hari keempat baru ingat, aduh bagaimana itu kabarnya, merasa bersalah betul habis orang sibuk. Enggak, kok mati. Saya bilang mati dulu Iya. Tapi sehat loh. Saudara, ilmu kedokteran membuktikan kalau kita bisa tahan lapar, maka sel-sel hidup
akan makan sel-sel jahat di tubuh kita. Oh Iya, toh? iya. Itu baru penemuan berapa waktu terakhir. Iya, betul. Maka itu kalau kita rajin puasa, itu lebih sehat. Nah, akhirnya dengan ketakutan keluarga ini, aduh gimana ya Bapak itu ya, sudah hari keempat ini baru ngirimi makanan. Puji Tuhan dari jauh, keluarga ini melihat Bapak itu masih duduk depan pintu rumahnya. Aduh, mereka minta maaf. Nah, ini jawaban Bapak ini yang saya bikin kagum. Aduh, Pak, maaf, kami lupa karena kami sibuk. Nggak apa-apa, saya nggak makan. Yang penting nafsu makan saya masih ada. Wah, itu jawaban positif sekali. Nggak ada makanan, nggak apa-apa. Yang penting nafsu makannya masih ada. Biasa. Daripada ada makanan, nggak punya nafsu makan. Ayo, milih yang mana? Ya toh, banyak orang kaya bisa makan macam-macam, tapi cuma boleh bubur disaring, tawar lagi. Betapa menderitanya hidup kayak begitu. Oke, ya, maka itu saudara, ayo kita belajar mempercayai apa yang Papa katakan daripada apa yang orang katakan dalam hidup ini. Serius, kalau kita bisa mempercayai itu luar biasa. Ini yang belum tahu kesaksian kami hari Selasa kemarin, kan kami ada pelayanan di Sion ya. Nah, hari Sabtu dengan Fani kami sudah ngurus tiket kereta Eurostar dari Paris ke Brussels, dari Brussels ke Rotterdam pakai IC. Udah bayar 200 berapa? 2 orang? 231 ya? Ya, sudah bayar. Nah, waktu berangkat dari Paris, kondektur bilang ada masalah, ya karena ada stacking, semua kereta dari Belanda nggak mau jalan ke Perancis juga nggak bisa masuk. Terus gimana? Coba nanti saya carikan yang mana. Dia nemu satu, jelas jamnya 14.30. Kami dari Brussels tiba di Rotterdam 16 sekian. Oh, masih sempat. Sion jam 8. Begitu kami turun di Brussels, semua yang ke Belanda Stop. cancel semuanya. Terus kami tanya ke loketnya itu, memang ada masalah ini. Ada nanti yang jam berapa begitu, tapi sampai Rotterdam jam 17.50. Loh, masalahnya Sion jam 8 kebaktian. Ini kurang 10 menit jam 8. Tapi yang penting saya tanya, pasti enggak? Nah, itu kami enggak jamin. Lah, bagaimana mau jamin? Nah, ini lompat. Paul dengar itu. Kenapa enggak bilang saya dijemput? Nah, kalau bilang Paul jemput dari Sutphen ke Brussels berapa jam lagi? Nunggu kami berapa jam lagi? Ya, itu bayangkan itu toh. Saudara, ini cara saya hidup. Satu-satunya cara, cari taksi. Cuma mikir dong. Brussels, Rashweg, bayar berapa itu taksi? Oke, saya sih belum tahu, tapi kira-kira saya cek saldo saya. Misalnya cukup nggak? Oh, puji Tuhan, masih cukup. Sekarang akhirnya saya taksi 420 sekian euro. 32. Iya, enggak waktu itu tuh Oh, iya. kira-kira dia bilang gitu. Oh, cukup Jakarta Skipol itu. Ya, makanya seluruh. Ini saya nanti pulang ke Indonesia tanggal 30 April naik SQ 512 dolar. Aduh, Jakarta Skipol. Bayangkan. Nah, maaf ya saudara, saya cuma cerita. Bukan saya sombong, bukan. Maaf, saya bisa telepon Fani, tolong carikan pengganti untuk ganti saya khotbah. Bisa aja loh. Tapi selama saya masih ada uang dan bisa bayar taksi, saya nggak pernah nyesel, saya nggak pernah kecewa. Terus mau nyalakan NS. Tahu NS itu KAI-nya jet Belanda. Mau nyalakan siapa? Saudara, kami berangkat santai-santai di taksi itu sekian jam. 432 euro 50 sen. Wah, ini taksi termahal yang pernah saya naik seumur hidup. Iya, kalikan 18.000 rupiah, 7 juta lebih. 8.130.000. Oh, 8 juta 130.000. Malah bayangkan. Rupiah lagi tinggi. Iya, saudara, serius saya nggak nyesal, saya nggak marah, saya nggak kecewa. Saya tetap suka cita. Amin. Iya.
Dan saya bisa bagikan firman Tuhan. Itu nggak ternilai lagi. Amin. Terus tadi dalam perjalanan dari Lise ke Kenhof sampai ke Hofdorp, saya muridkan seorang dokter dari Lampung. Nah, dia baru sadar. Masalah terbesar buat hidup manusia, terbesar ya, itu cuma ada dua. Takut rugi dan takut kehilangan sesuatu. Bro, kenapa tertawa bro? Ya, ini masalah terbesar buat manusia. Takut rugi dan takut kehilangan sesuatu. Saya jawab pada dokter ini, kenapa kau bisa begitu ringan dalam hidup? Saudara, dia bilang bertahun-tahun saya tunggu kalimat ini. Ternyata baru hari ini saya ngerti. Saya tahu, tapi saya nggak ngerti kalimat yang tepat. Dengar, orang yang sadar bahwa hidupnya tidak pernah punya apa-apa, orang itu tidak akan pernah merasa rugi dan nggak mungkin pernah rasa kehilangan. Nggak punya apa-apa kok. Betul tidak? Saudara ingat waktu kita lahir, sekaya-kayanya anak orang kaya masa lahir langsung pakai celana. Itu dokter bisa stroke itu. Kalau bayi lahir pakai celana dan betul nggak? Nah, apa artinya lahir telanjang? Miskin, nggak punya apa-apa. Maka itu kalau dari sononya kita sudah miskin, lalu lupa, terus takut miskin, nggak lucu. Amin. Amin. Ketawa dulu. Ya, amin. Loh ya toh, kalau sudah dari sononya sadar nggak punya apa-apa, kenapa takut miskin, takut kehilangan? Amin. Nah itu sampai hari ini saya nggak pernah takut kehilangan apa-apa, nggak pernah punya apa-apa. Iya. Takut kehilangan apa? Takut rugi? Nggak ada juga. Nggak pernah punya apa-apa, rugi apanya? Amin. Betul? Betul. Itu hidup karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Amin. Maka itu lebih baik mempercayai Dia yang berbicara. Coba baca ayat ini, Bilangan 23 ayat 19. Dalam Quran ada bahasa Belandanya juga. Numeri, ya. Bilangan. Ayo semua buka Alkitabnya. Bilangan 23 ayat 19. Wah, ini luar biasa. Iya, betul. Ayo, saya hidupi firman ini. Bilangan 23 ayat 19. Tulisan, bacakan bahasa Belanda ya. Belum dapat. Oh, belum dapat. Oh, Fanny, bahasa Belanda ya. Oke. 23 ayat 19. Oke, yang bahasa Indonesia kita baca dulu. Jadi nggak usah takut dalam hidup ini. Ya, nah bareng-bareng aja. Yang Indonesia ya. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. bisa berkata amin? Amin. Ini jaminan. Papa kita tuh kalau berfirman pasti ditepati. Amin. Bukankah dalam filosofi hidup bangsa apa saja ada kalimat begini, manusia itu yang paling penting, mulutnya bisa dipercaya tidak? Betul? Dalam dunia dagang begitu bohong sekali habis. Klop ya. Nanti orang kan cerita, oh jangan bisnis dengan dia, mulutnya nggak bisa dipercaya. Saudara, saya percaya kalau manusia di dunia punya konsep itu, hidup ini mulutnya bisa dipercaya atau tidak. Ternyata itu Papa kita di surga. Dia nggak pernah bohong. Kalau dia ngomong pasti terjadi. Terima kasih Papa untuk itu. Bahasa Belandanya apa? God is geen man dat hij zou liegen. Liegen, ja. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? Kijk, ik heb een bevel gekregen hen te zegenen, want God heeft hen gezegend en daar kan ik niets aan veranderen. Oh, lebih jelas ya bahasa Belandanya. Wih,
yakin, Tuhan meyakinkan dirinya. Ini luar biasa. Yang ASW, ada nggak bahasa Belandanya ASW? Nggak ada ya. Karena mau takut apa lagi? Mau tidak percaya bagaimana lagi? Waktu berangkat ke sini, kami hanya beli Enclerace 1 way saja. Karena rencana kami mau ke Amerika, ternyata nggak jadi. Nah, 10 hari yang lalu, saya mulai cari tiket karena sudah pasti harus balik Indonesia tanggal 30. Yang paling murah itu Turkish Airlines, 820 sekian dolar. Waduh, saya cek saldo saya, nggak cukup. Nah ini tadi saya sempat mikir, kan saya punya anak banyak, saya bisa pinjam dulu. Tapi Roh juga jangan. Pikiran saya ini, makin lama makin mahal dong, harga naik terus. Waktu itu saya ngecek Singapura SQ, itu 1.400 sekian. Yang kelas 1 kali jalan, memang mahal dia. Setelah dapat tiket ke Perancis, untuk balik Perancis, Belanda sini ya. Tahu-tahu Roh kan, kamu cek tiket sekarang. Iseng aja saya cek. Loh, yang paling murah itu SQ Singapura, 512 dolar. Loh, kok turun sekali jadinya? One way, tapi kan daripada tadi paling murah Turkish dia berapa? Nah begitu saya cek selalu saya ada, langsung saya bayar. Itu Tuhan kalau bekerja itu tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Amin. Amin. Maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya pada Bapa kita. Ingat loh, filosofi hidup manusia yang dipercaya itu mulut. Ternyata Bapa ngomong akan hal seperti ini. Masih ingat perwira di Kapernaum, jenderal itu? Dia mempercayai Tuhan itu karena otoritas di mulut Tuhan. Ngomong apa saja pasti terjadi. Amin. Harusnya kita begitu kepada Bapa di surga. Oh, kalau kita punya konsep hidup seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Roma 4 ayat 19. Roma pasal 4 ayat 19. Kita lihat ayat ini. Roma 4 ayat 19. Ntar pakai ngintip dulu. Ya, betul. Roma 4 ayat 19. Udah, bahasa Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Belum. Sudah ketemu? Roma 4, 19. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Terus? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini pengakuan Abraham. Dia sudah hampir 100 tahun. Nggak mungkin bisa punya anak. Sarah sudah lewat jauh menopausnya. Iya tuh, sudah kering. Tapi tertulis imannya tidak lemah. Nah di sini perangnya antara fakta yang di logika dengan iman yang dalam hati. Ini perang loh. Ini perang loh. Betul? Betul. Ayo kita jujur sebagai manusia, kita lebih kuat yang mana? Logika atau iman? Nah itu. Jangan tersinggung saya ngomong. Kita ini bodoh atau binatang atau kita lebih pintar? Binatang lebih pintar. Lihat mereka itu. Saudara tinggal di negara 4 musim, kalau winter mereka tetap suka cita, nggak ada yang ketakutan mau makan di mana. Mereka itu lebih pintar. Burung-burung juga lebih pintar. Nah maksud saya begini loh. Kalau kita sadar kita ini bodoh, jangan banyak-banyak mikir. Bodoh aja kok mikir. Loh betul nggak? Amin. Kalau merasa pinter, mikirlah. Benar tuh. Benar ya? Itu dia. Contoh kayak kalau kita di proyek penerbangan itu, Ayo, ini orang-orang pesawat ini ya. Bagaimana? kita sudah bingung apa semua, kita bilang udah besok malam kita pulang tidur. Amin. Besok selesai.
Ini sikapnya itu ya, besoknya problemnya kemarin apa? Ya ini belum mesti begini, mesti kelar. Daripada semalam itu mesti overwhelmed. Iya, malah capek lagi. Besok nggak bisa kerja lagi. Sebenarnya ini loh hidup. Jadi kalau kita tahu bahwa logika kita itu nggak nyampe, Ya. Tidur. Jangan paksa. nah jangan paksa. Lebih baik pakai hati, Ya. percaya saja. Saya mau beri bukti lagi sekali saya punya anak. Suatu malam papa mama duduk-duduk dengan 3 anak yang masih di bawah 10 tahun umurnya, 8, 6, 4. Dan papa mama ngomong ini, anak-anak, besok kita nggak tahu mau makan apa, karena sampai malam ini papa mama nggak ada uang. Apa reaksi anak-anak dengar papa mamanya ngomong begini? Nangis? Sedih? Gimana reaksi anak-anak? Sedih. Enggak pusing. Iya, karena mereka nggak mikir. Nggak mikir. Sebab mereka tahu, nah terserah papa mama. Betul, saudara. Anak-anak itu nggak pernah ikut khawatir, walaupun tahu Ya. papa mama nggak ada uang. Mereka tetap main-main, kejar-kejaran, lompat-lompatan. Jahat kalau papa mama marah. Anak-anak nggak tahu diri. Diberitahu nggak ada uang, ke momenan terus. Loh, yang salah siapa? Kalau sampai orang tua ngomong begitu, orang tua yang salah, saudara, itulah anak-anak. Bisakah kita mempercayai papa yang sehebat itu, yang mulutnya nggak pernah nggak tepat janji? Kita harus percaya itu. Amin. Maka itu kalau ada masalah seberat apa, seringan apa, jalani hidup. Ya, amin. Seperti Bu Risat katakan, besok selesai. Tinggal tidur masalah malam ini. Wah, itu sungguh-sungguh luar biasa hidup seperti ini. Ya masalah yang kemarin, besoknya kita nggak ingat lagi. Iya, sudah. Usah berkali-kali kita ketemu masalah itu. Untuk teman lama. Makanya seharusnya makin tua usia kita makin pengalaman dengan masalah. Karena begitu banyak. Makin ahli masalah. Makin ahli. Makin Tahu? ahli masalah. Bukan ahli cari masalah, bukan. Kalau ini lain lagi kalau ahli cari masalah. Saudara, maka itu kalau kita bisa hidup seperti ini, aduh. 20 Roma 4 tadi belum selesai. Ini Abraham. Jadi secara logika sejelas nggak akan bisa punya anak. Ya. Tapi Abraham imannya nggak goyah. 20 sekarang. Oh, sorry tadi belum baca 19 bahasa Belanda. Iya, enggak. Baca kan, Man? Oh, oké. Bahasa Belanda 19 dulu ya. Hij besefte maar al te goed dat hij 100-jarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. En zijn vrouw Sarah was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Toch werd zijn, Ini bagus ya. werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen, integendeel. Wow, niet twijfel. Tidak ada yang diragukan sama sekali. Amin. 20 bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Aneh bukan? Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak goyah, tidak bimbang. Malah, ini kan aneh. Ngerti kata malah itu, nanti lihat bahasa Belandanya. Malah imannya diperkuat. Dengan apa? Baca dan memuliakan Tuhan. Maaf. Mana tadi? Terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Bahasa Belandanya Pak. Hij hield zich vast aan de belofte van God. Amin. Belofte van God. Ya. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf, Blijf sterk. Makin dikuatkan. en hij gaf God alle eer. Amin. Kalau itu punya lama juga. Lama makanya. 25 tahun loh nggak salah. Sejak dijanjikan itu. Karena ingat, Abraham tidak pernah berdoa minta anak. Loh, iya atau tidak? Iya. Tuhan yang janji. Maaf, manusia ini bisa nuntut nggak? Bisa. Nah, bisa marah gini nggak? Ngapain Tuhan janji kalau dulu memang nggak mau nempati? Loh, betul nggak? Ya kok ngapain dia mau janji dong? Supaya aku nggak nunggu-nunggu.
Loh, itu manusia. Tapi Abraham tidak begitu. Amin. Malah imannya diperkuat. Wih, dan dia memuliakan Tuhan. Lagi sekali, logika ada di otak, Ya. iman ada di hati. Benar. Gue percaya hati saja. Amin. Ini sudah, ini on kok saya dipercaya. Maaf yang tersinggung. Masalah. Bahasa Belandanya. Oh sudah tadi ya. Ayat 21. Ayat 21, Roma 4. 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan Nah, dengan penuh keyakinan, bahwa Allah kuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. amin. Abraham percaya bahwa Tuhan pasti melaksanakan apa yang ia janjikan. Amin. Ingat loh, fakta tadi. Mungkin saya bisa nuntut Tuhan. Kenapa dijanjikan dulu? Kalau memang gak ada aneh, sudah aku juga gak minta kok. Ya tuh bisa ngomong gitu. Tuhan yang janji. Tapi luar biasa. Selesai. 21. Ja. Ya, oke. Bahasa Belandanya, Pak. Ja. Hij was er absoluut van overtuigd Absoluut, ya. dat God in staat was te doen wat hij beloofd had. Amin. Saudara, biar hari ini semua kita miliki iman Abraham ini. Amin. Yang mengandalkan Tuhan gak pernah bohong. Kalau manusia aja sekurang ajar kita bisa hati-hati dengan omongan kita supaya kita nggak sampai direndahkan orang. Apalagi Tuhan. Nggak mungkin dia akan ingkar janji. Amin. Siap? Siap. Dan apa hasilnya? Lihat ayat 22. Wih, Abraham dihargai Tuhan sehebat ini. Bahasa Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Diperhitungkan. Saudara bayangkan. Kalau Tuhan memperhitungkan kita, berarti dia menghargai kita. Amin. Sudah selesai. Ja. Ya, bahasa Belandanya Pak. Ayat 22. Ja. Daarom verklaarde God hem rechtvaardig. Wush, rechtvaardig. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak bisa menilai kami, menghargai kami setinggi ini. Amin. Amin. Terima kasih, itu luar biasa. Biarlah firman hari ini membuat kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak kita itu luar biasa. Amin. Lagi sekali dokter bisa ngomong, boleh ngomong karena mereka belajar. Tapi lebih baik kita percaya omongan Tuhan Amin. atas hidup ini. Jelas? Jelas. Kenapa? Hah? Baca tadi. Oke, baca. Ngerti semua? Ngerti? Awas ragu-ragu lagi dalam hidup. Tidak. Tidak. Amin.